Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita kedatangan manhwa yang baru comeback season keduanya, yaitu manhwa regresi yang ke-100 kalinya. Buat teman-teman yang lupa jalan ceritanya ataupun belum tahu sama sekali jalan ceritanya, kalian bisa rewatch dulu di playlist maraton ya. Oke, check it out. Mari kita nyocot manhwa regresi yang ke-100 kalinya di part 30 season kedua. Di awal video ini, sore hari itu, di sebuah ruang kelas yang tampak kacau balau, di mana ada percikan darah di mana-mana setelah pembantaian brutal yang menewaskan para anggota kelasnya. Tampak seorang siswa bernama Sim Hyung Taek yang merupakan pelaku pembantaian tersebut tengah duduk melihat-lihat berita yang beredar di internet sembari bergerutu. Ini baru ronde keempat, tapi sudah banyak saja yang mati. Dasar orang-orang lemah. Hah, apa-apaan berita ini? Kecemasan publik semakin meningkat setelah para player bermunculan katanya. Titit lah. Mereka bilang begitu seolah mereka tak akan melakukan hal yang sama jika menjadi player. Apa salahnya melakukan hal yang aku inginkan sebelum aku mati? Dasar orang-orang tua bangka. Seharusnya mereka berhenti untuk menindas kami dari awal. Tak boleh inilah, tak boleh itulah. Semua saja dibatasi. Bukankah kalau begitu rasa frustasi ini hanya akan meledak? Kuantam juga nih kepalanya. Ya, itu semua sudah tak penting lagi. Sekarang sudah tak ada yang bisa menghentikanku. Karena aku adalah player. Siapa lagi yang harus kuhabisi ya? Ini pertama kalinya aku menghabisi orang lain di dunia nyata. Tapi aku tidak merasakan apapun. Mungkin karena aku sudah melewati neraka saat di round keempat. Tapi aku cuma dapat 1 stack setiap kill ya. Malah sekali. Apa mungkin karena mereka cuma orang biasa? Round 4 sebelumnya memang yang terbaik. Lebih efisien ketimbang berburu monster. Kalau bisa, aku juga ingin menghabisi player biar dapat stack yang lebih banyak. Oh, kalau tidak salah, ada yang menyebutkan tentang forum para player kan? Bagaimana kalau aku gabung saja dan memburu para player dari sana? Aku pasti akan mendapat stack yang lebih banyak daripada harus menghabisi orang biasa kan? Cek dulu nggak sih? Oh, ada persyaratannya ya? Apaan nih? Mereka ingin semua informasi pribadiku. Dan bahkan ada sel interview juga. Tapi memang sudah seharusnya begini sih. Tetap saja aku harus bergabung. Biar aku bisa bertemu player lain dan menghabisi mereka. Aku yakin player lain pasti tidak akan menduganya. Player yang memburu player lain? Siapa yang akan kepikiran tentang hal itu kan? Dengan begitu, Hyung Taek pun segera mengisi formulir pendaftaran forum para player dari handphonenya. Hingga tak waktu lama, sebuah balasan pun datang dari admin forumnya yang meminta Hyung Taek untuk melakukan interview di sebuah kafe keesokan harinya. Besok siangnya, Hyung Taek pun tiba di depan kafe yang dijanjikan. Akan tetapi, alih-alih langsung masuki kafenya, Hyung Taek yang merasa ragu sempat terdiam sebentar, lalu baru melangkah masuk sembari berpikir. Apa benar di sini tempatnya? Kafe Ohyo di Wabuup Namyangju. Ini memang tempatnya sih, tapi sialan, mereka memilih tempat yang terbuka. Kalau si pewawancaranya bikin jengkel, aku tinggal menghabisinya saja, kan? Baiklah, ayo masuk. Ternyata di dalamnya lebih terasa mewah ya. Apa hanya ada 2 pelanggan itu? Di saat Hyung Taek berjenggokan di sana, salah satu dari 2 pelanggan di sana yang tampak seperti pria berusia 30 tahunan, yang melihatnya pun bangkit menghampirinya bertanya, "Permisi, apakah kau pendaftar ke forum player?" Hyung Taek pun segera mengiyakannya, yang membuat si pria itu kembali bertanya, "Bisakah kau sebutkan nickname-mu?" Tanpa keraguan sama sekali, Hyung Taek pun menyebutkan nickname-nya, yang mana adalah Black Flame Dragon in my right hand. Mendengar nickname-nya, yang mana merupakan nickname salah satu player yang akan diwawancarainya, pria itu pun tersenyum mengulurkan tangannya berkata, "Oh, senang bertemu denganmu. Aku yang akan menjadi pewawancara hari ini. Nicknameku, 30 years old." Hyung Taek yang terkejut pun menjabat tangannya membalas, "Hah? Kau juga player ya?" Tanpa merasa tersinggung sama sekali, karena ia sudah sering melihat reaksi semacam itu. Pria itu pun tertawa menimpali. "Hahaha, kau benar.
Aku mungkin terlihat tua, tapi aku adalah player yang baru akan berusia 29 tahun. Baiklah, duduklah di sini. Dia, Kokoma Komak. Dia datang lebih dahulu. Kokoma Komak, ini Black Flame Dragon in my right hand. Kalian nanti akan jadi anggota forum player. Jadi, silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Meskipun Hyung Taek merasa aneh, apa seorang yang mengenakan jaket pink dan terlihat kurus itu merupakan seorang player? Dirinya tetap duduk di sampingnya dan menyapanya. Halo, omong-omong, kenapa tempat ini sepi sekali? Apa tidak ada yang bekerja di kafe ini? Bersamaan dengan seorang berjaket pink yang membalas sapaan Hyung Taek, pria wawancara itu pun tersenyum menuturkan. Tempat ini memang jauh dari jalan utama, jadi sudah wajar. Itulah kenapa kami memilih tempat ini sebagai tempat interview. Hyung Taek yang masih melihat sekelilingnya pun bertanya. Oh, jadi kau yang menyewanya ya? Tapi seharusnya ownernya tetap ada di sini kan? Aku tidak melihatnya dari tadi. Pria pewawancara itu pun berkata, ya, ownernya sedang di dapur menyiapkan makanan. Walaupun ini adalah kafe, tapi di sini juga menyediakan cemilan. Mendengar hal itu, Hyung Taek yang telah merencanakan sesuatu pun berpikir, di sini juga tidak ada CCTV. Aku bisa menghabisi dua orang ini dan langsung pergi tanpa pengetahuan siapapun. Tidak, tak ada gunanya kalau hanya dapat 2 kali kill saja. Aku harus menahannya dulu. Dengan pikiran seperti itu, Hyung Taek menatap pria pewawancara membalas. Jadi begitu ya. Tapi, apa kita belum akan memulai wawancaranya? Pria pewawancara itu menatapnya menimpali. Masih ada 1 orang lagi yang belum datang. Saat dia sudah tiba, kita akan langsung memulainya. Hyung Taek yang tak menduga jika masih ada orang yang akan datang pun bertanya. Berarti ada 3 orang pendaftar ya? Bersamaan dengan seorang pria muda yang berjalan ke kafenya, pria pewawancara melanjutkan. Benar, waktunya sudah lewat sedikit. Ya, kita tunggu saja sebentar. Itu dia. Seketika itu juga, saat si pria muda dari luar memasuki kafenya, si pria pewawancara bangkit menghampirinya bertanya, permisi, apa Anda mendaftar ke forum player? Bolehkah saya tahu nickname Anda? Tanpa keraguan sama sekali, pria muda itu pun mengatakan nickname-nya yang mana adalah Blackside, hingga membuat para pewawancara kegirangan bukan main. Tentu saja, si pria pewawancara bertingkah seperti itu bukan tanpa alasan, di mana semuanya berawal dari beberapa hari sebelumnya, ketika para staf forum para player mengadakan rapat mingguan secara online. Chairman yang memimpin rapatnya pun menuturkan, selamat datang Hyamdi. Poporing juga semangat seperti biasanya. Semua orang kecuali Hanai James sudah ada di sini. Kalau begitu, kita mulai meeting rutin mingguan ketiga bulan April hari ini. Lost Yark, berapa banyak anggota baru yang bergabung ke forum minggu ini? Seorang staf pria bernickname Lost Yark pun berkata, ada sekitar 2000 player yang bergabung, yang mana ada peningkatan dari minggu sebelumnya. Jumlah player memang berkurang tiap bulannya, tapi anggota forum selalu bertambah setiap minggunya. Sepertinya artikel yang tersebar di internet dan media sosial menarik perhatian para anggota baru. Mendengar hal itu, Chairman yang penasaran pun bertanya, siapa yang menyewa jurnalis itu? Seorang staf perempuan bernickname Yamdi pun mengangkat tangannya. Hingga Chairman yang tak menduganya pun kembali bertanya, Yamdi, aku tidak tahu kalau kau ada koneksi dengan jurnalis begitu. Staf Yamdi pun tersenyum membalas, ya, aku cuma iseng aja saat bicara dengannya sih. Chairman menimpali, bagus sekali. Itulah yang membuatmu termasuk sebagai anggota pendiri forum ini. Lalu, Lost Yark, dari 2000 anggota baru itu, tersisa berapa kalau setelah memfilter mereka yang bukan siapa-siapa? Staf Lost Yark yang telah memfilternya berkata, selain player pengangguran dan mereka yang di bawah level 10, tersisa 1200 player. Chairman yang semakin penasaran pun membalas, dan berapa banyak dari mereka yang kira-kira bisa berguna? Alih-alih staf Lost Yark yang menjawabnya, seorang pria bernickname Poporing yang dari tadi mendengarkan pembicaraannya menjelaskan, biar saya menjawab hal itu. Yang pertama adalah player menjanjikan dari zona EXSKS 45-5, Black Flame Dragon. Dia di level 10.
Dia memang cuma warrior biasa, tapi dia berhasil berada di rank 3 dalam peringkat zona. Mendengar hal itu, Chairman yang meragukannya pun berkata, rank 3 di dalam peringkat zona ya? Dia pasti punya rune yang bagus. Atau mungkin dia cuma berbohong. Staf peporing yang punya pedang tersendiri membalas, tetap saja, aku rasa dia sudah cukup kuat untuk diangkat sebagai staf. Lalu, kandidat lainnya adalah Kokoma Komak. Dia dari zona ISKS 122 strip 7 dan ada di peringkat 4-10. Selain dari dua itu, ada sekitar 50 orang player yang menjadi top 100 peringkat zona masing-masing. Chairman yang merasa senang dengan hal itu pun tersenyum menimpali. Oh, ternyata banyak juga ya. Sepertinya waktu gua akan habis cuma dengan interview saja kalau seperti ini. Benar kan? I'm 30 years old? Namun, alih-alih langsung menjawabnya, seorang staf pria bernickname I am 30 years old yang sempat tertidur di tengah rapatnya malah baru membuka matanya, yang tentu saja membuat Chairman merasa kesal kepadanya. Apa kau tidur, ha? Apa yang kau lakukan semalam sampai mengantuk di pagi hari begini? Aku tak butuh alasanmu. Sampai meeting minggu depan, kau harus mengurus interview 50 pendaftar. Kalau kau tidak bisa, aku mungkin akan menggantikanmu dengan player lain. Oh ya, Loshyar. Apa ada tanda-tanda dari Black Side? Bersamaan dengan staf I'm 30 years old yang tak bisa menolak perintahnya, staf Loshyar berkata, kalau memang ada, aku pasti akan langsung melaporkan detailnya. Chairman yang sudah mengerti sifatnya pun membalas, ya, kau memang tipe orang yang seperti itu. Jika Black Side bergabung, aku akan dengan senang hati menawarnya posisi yang tinggi. Sayang sekali. Yamdi, apa kau bisa menyuruh si penjurnalis itu lagi agar menulis artikel yang lebih banyak lagi? Kita butuh berita yang besar biar Black Side tahu tentang forum kita. Staf Yamdi pun menimpali. Tentu saja, selama ada uangnya mah lancar bos. Chairman melanjutkan, jangan khawatir soal itu. Kerja keras kalian pasti akan terbayarkan dengan bayaran yang sesuai. Baiklah, dengan ini berarti masalah rekrutan baru sudah selesai. Saatnya pindah ke agenda yang selanjutnya. Namun, belum sempat Chairman menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja staf Loshyar yang terkejut ketika melihat handphonenya berkata, Tunggu sebentar Chairman, baru saja ada player terkenal yang mendaftar untuk bergabung ke forum kita. Nickname-nya itu Black Side. Tentu saja, apa yang dikatakan staf Loshyar sontak mengejutkan semua staf di sana, di mana mereka semua sungguh tak menduga jika player yang baru saja dikatakan Chairman kini mendaftar ke forum mereka. Kita kembali ke masa sekarang, di mana staf I'm 30 years old yang begitu kegirangan tengah menjabat tangan pria muda yang mengaku sebagai Black Side dengan begitu sopannya. Senang bertemu dengan Anda. Saya harap tidak ada masalah saat perjalanan datang ke sini. Dengan dinginnya, pria muda itu pun berkata, memang ada sedikit masalah sih. Melihat sikapnya yang seperti itu, staf I am 30 years old pun tertawa canggung membalas. Mohon maaf karena minta Anda datang ke tempat terpencil begini. Ini adalah tempat paling sempurna untuk pertemuan rahasia. Oh ya, ternyata kau lebih tampan aslinya. Kau pasti lebih banyak disukai perempuan kan? Ayo kesini, silakan bergabung dengan yang lain. Silakan duduk. Dua orang ini juga akan mengikuti interview. Silakan saling menyapa dahulu. Namun, maksud pria muda itu telah duduk di sana dan memperkenalkan dirinya sebagai Black Side. Hyung Taek yang tepat berada di depannya malah tampak begitu tegang, bahkan sampai tak mengatakan sepatah kata pun. Pilihannya pun diakhiri dengan sikap yang seperti itu berkebalikan dengan seseorang berjaket pink di sampingnya, yang ternyata adalah Ryumin yang tengah menyamar sebagai player bernickname Kokoma Komak. Halo, saya Kokoma Komak.